Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya tentang model pengembangan standar profesi dengan anggota kelompok Mufid Dayani dan Arya Gusman, dosen pengampu, Zinel Afif, Eskom, Mkom, jurusan Manajemen Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Perbedaan model profesi antara USA dan Eropa. Model dan standar profesi di setiap negara berbeda-beda, termasuk model dan standar profesi di Amerika dan Eropa. Untuk mengetahui perbedaan antara keduanya, maka berikut ini akan dijelaskan mengenai model dan standar profesi baik di Amerika maupun di Eropa. Model pembangunan standar profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Yang kedua, semakin luasnya penyerapan teknologi informasi di berbagai bidang telah membuka peluang yang besar bagi para tenaga profesional teknologi informasi untuk bekerja di perusahaan, instansi pemerintahan atau dunia pendidikan di era globalisasi ini. Secara global, baik di negara maju maupun negara berkembang, telah terjadi kekurangan tenaga profesional teknologi informasi. Menurut hasil studi yang diluncurkan pada April 2001 oleh ITAA Information Technology Association of America dan European Information Technology Observatory, di Amerika pada tahun 2001 terbuka kesempatan 900.000 pekerjaan di bidang teknologi informasi. Model dan standar profesi di setiap negara berbeda-beda, termasuk model dan standar profesi di Amerika dan Eropa. Model dan standar profesi di Eropa, Inggris, Jerman, dan Prancis. Standar praktek yang dikembangkan oleh Cotex adalah kode sukarela yang dirancang untuk membantu asosiasi nasional untuk membangun dan mengembangkan kode nasional sesuai dengan standar Eropa praktek untuk terapis okupasi. Hal ini dimaksudkan untuk penerapan umum, namun dapat dikomunikasi untuk daerah spesialis, misalnya pediatri praktek, kepedulian masyarakat, dan lain-lain. Model dan standar profesi di USA dan Kanada. Pejabat keuangan pemerintah asosiasi dari Amerika Serikat dan Kanada adalah organisasi profesional pejabat publik bersatu untuk meningkatkan dan mempromosikan manajemen profesional, sumber daya keuangan pemerintah dengan mengidentifikasi, mengembangkan dan memajukan strategi fiskal kebijakan, dan praktek untuk kepentingan publik. Dan standar profesi di Eropa, Inggris, Jerman, dan Prancis. Standar praktek yang dikembangkan oleh Cotex adalah kode sukarela yang dirancang untuk membantu asosiasi nasional untuk membangun dan mengembangkan kode nasional sesuai dengan standar Eropa praktek untuk terapi okupasi. Hal ini dimaksud untuk penerapan umum, namun dapat dimodifikasi untuk daerah spesialis, misalnya pediatri praktek, kepedulian masyarakat, dan lain-lain. Apabila ada kelompok yang ingin melakukan seperti ini, setiap masalah yang berhadapan dengan standar praktek harus diberikan kebijakan dan pertimbangan informasi, karena mereka telah disertakan untuk referensi mereka untuk satu atau kegiatan lain dari praktek profesional kami. Hal yang sangat penting adalah isu-isu yang termasuk dalam standar praktek saat ini harus relevan dengan anggota profesi yang menggunakannya. Standar praktek Cotex adalah pernyataan kebijakan yang membantu untuk mengatur dan menjaga standar praktek profesional yang baik. Dalam kasus di mana keputusan harus dibuat tentang perilaku tidak profesional dari seorang ahli terapi kerja, kode dapat digunakan sebagai panduan standar perilaku profesional yang benar. Wakil untuk Cotex diminta untuk memastikan bahwa penutur aslinya yang menerjemahkan kode adalah ke dalam bahasa Eropa lainnya, karena terdapat frase dan istilah yang sulit diterjemahkan. Terdapat dua bagian utama dalam dokumen ini, yaitu yang pertama, kode etik Federasi Dunia Kerja Terapis. Yang kedua, standar praktek Cotex yang dirancang tahun 1991 dan diperbarui tahun 1996. Yang pertama, pribadi atribut pekerjaan terapis memiliki integritas pribadi, kehandalan, keterbukaan, pikiran, dan loyalitas yang berkaitan dengan konsumen dan bidang profesional dan keseluruhan.
Yang kedua, perilaku dalam tim terapi pekerjaan dan dalam tim multidisiplin, pekerjaan terapis bekerja sama dan menerima tanggung jawab dalam satu tim yang mendukung tujuan medis dan psikososial yang telah ditetapkan. Pekerjaan terapis adalah menyediakan laporan tentang kemajuan interferensi mereka dan memberikan anggota lain dari tim dengan informasi yang relevan. Pekerjaan terapis berpartisipasi dalam pengembangan profesional melalui belajar sepanjang hidup dan selanjutnya menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kerja profesional mereka. Itu promosi profesi. Pekerjaan terapis mempunyai komitmen untuk memperbaiki dan mengembangkan profesi pada umumnya. Mereka juga prihatin terhadap promosi terapi okupansi yang lain, masyarakat organisasi profesional dan pengaturan badan-badan nasional serta internasional tingkat regional. Yang keempat, standar praktek konsumen. Untuk tujuan standar kotek praktek konsumen, istilah yang digunakan untuk menjelaskan pasien, klien atau wali. Hal ini juga termasuk mereka yang merupakan tanggung jawab terapis kerja. Selanjutnya, modal dan standar profesi di USA dan Kanada. Pejabat keuangan pemerintah asosiasi dari Amerika Serikat dan Kanada adalah organisasi profesional pejabat publik bersatu untuk meningkatkan dan mempromosikan manajemen profesional sumber daya keuangan pemerintah dengan mengidentifikasi, mengembangkan dan memajukan strategi fiskal, kebijakan dan praktek untuk kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, aparat pemerintah membiayai semua yang diperintahkan untuk mematuhi standar hukum, moral dan profesional perilaku dalam pemenuhan tanggung jawab profesional mereka. Standar perilaku profesional diatur sebagai dalam kode ini untuk meningkatkan kinerja semua orang yang terlibat dalam keuangan publik. Pribadi standar. Petugas pembiayaan pemerintah harus menunjukkan dan mendedikasikan cita-cita tertinggi, kehormatan dan integritas dalam semua hubungan masyarakat serta pribadi untuk mendapat rasa hormat, kepercayaan dan keyakinan yang mengatur pejabat, karyawan dan masyarakat. Mereka harus mematuhi praktek profesional yang telah disetujui dan merupakan standar yang dianjurkan. Yang kedua itu tanggung jawab. Pejabat publik bertugas pembiayaan pemerintahan harus mengakui dan bertanggung jawab sebagai pejabat di sektor publik. Mereka harus menjunjung tinggi undang-undang, konstitusi, dan peraturan yang mengatur tindakan mereka dan melaporkan pelanggaran hukum kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, pengembangan profesional. Petugas pembiayaan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kompetensi mereka sendiri, untuk meningkatkan kompetensi kolega mereka dan memberikan dorongan bagi mereka yang ingin memasuki bidang keuangan pemerintahan. Petugas pembiayaan pemerintah bertanggung jawab kepada petugas keuangan yang meningkatkan keunggulan dalam pelayanan publik. Yang keempat, integritas profesional informasi. Petugas pembiayaan pemerintah harus menunjukkan integritas profesional dalam penerbitan dan pengelolaan informasi. Mereka harus sensitif dan responsif terhadap pertanyaan dari masyarakat dan media dalam kerangka kebijakan pemerintahan negara bagian atau lokal. Yang kelima, integritas profesional hubungan. Petugas pembiayaan pemerintah harus bertindak dengan kehormatan, integritas dan kebijakan dalam semua hubungan profesional. Mereka akan mempromosikan kesempatan kerja yang sama sehingga tidak terdapat diskriminasi, pelecehan atau praktik yang tidak adil lainnya. Yang keenam, kepentingan. Petugas pembiayaan pemerintahan harus secara aktif menghindari munculnya kenyataan yang berbentuk dengan kepentingan. Mereka tidak akan menggunakan milik umum atau sumber daya demi kepentingan pribadi atau politik. Itu berbeda dengan kondisi di Indonesia. Profesi pustakawan seringkali ditempatkan hanya sebagai pekerjaan teknis, tukang mengolah katalog, mencari dan mengembalikan buku perpustakaan di tempatnya, serta memfotokopi dokumen yang dibentuk pengguna. Tidak ada pembagian fungsi dan tugas tegas antara pustakawan dan staf teknis. Contoh lainnya adalah hubungan profesi pustakawan dengan profesi ahli bahasa. Pustakawan di Amerika Serikat bekerja sama dengan The Modern Language Association menyusun panduan yang berkaitan dengan informasi linguistik yang berisi materi-materi, metode-metode, dan bahkan hal-hal mengenai etika yang berkaitan dengan linguistik. Banyak pustakawan hukum di Amerika Serikat yang juga memiliki gelar hukum dan aktif melakukan penelitian dan kontribusi lainnya terhadap profesi hukum, sehingga pustakawan tidak berfungsi sekedar sebagai supervisi dan kolektor dokumen saja. Selain itu, hubungan antar pustakawan dengan profesi yang didukungnya, misalnya dalam dunia akademik,
menjadi setara. Standar profesi di Amerika dan Eropa. Satu hal penting mengapa profesi pustakawan dihargai di Amerika adalah bahwa dari sejarahnya, perkembangan profesi pustakawan di Amerika Serikat sejalan dengan sejarah perbentukan Amerika Serikat sebagai negara modern dan juga perkembangan di dunia akademik. Pada masa kolonial, tradisi keperpustakaan di dunia akademik merupakan bagian dari konsep negara modern, utamanya berkaitan dengan fungsi negara untuk menyediakan dan menyimpan informasi. Oleh karena itu, profesi pustakawan dan ahli persiapan mulai berkembang pada masa itu. Sejalan dengan itu, posisi pustakawan mengakar kuat di universitas-universitas dan tuntutan profesionalitas pustakawan pun meningkat. Untuk menjadi seorang pustakawan, seseorang harus mendapat gelar pada jenjang 1 pada area tertentu terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan ke jenjang S2 di bidang perpustakaan. Khusus untuk pustakawan hukum, beberapa sekolah perpustakaan memiliki jurusan khusus pustakawan hukum. Untuk memastikan hal ini, dibentuklah panduan profesi pustakawan yang memastikan seorang pustakawan harus memiliki gelar profesional pustakawan. Selain harus memiliki sertifikat, para pustakawan profesional ini pun juga harus mengembangkan pendidikan profesinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di area tertentu yang berkaitan dengan pengolahan dokumen. Hal ini penting untuk menghadapi perkembangan dunia elektronik yang juga berpengaruh terhadap kebutuhan pengguna dan proses pengolahan. Sementara itu, pekerjaan-pekerjaan teknis yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan perpustakaan seperti scanning dokumen, jaringan internet, memasang sistem katalog dan jaringan komputer dikerjakan oleh ahli yang berfungsi sebagai staf teknik perpustakaan. Umumnya mereka memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi. Mereka staf teknik dan bukan pustakawan. Kesimpulan, profesi merupakan keahlian seorang dalam mengetahui segala sesuatunya dengan lebih baik dibandingkan dengan orang lain, yang membutuhkan badan ilmu sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis untuk menghadapi tantangan baru, memerlukan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama, dan memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan semakin luasnya penerapan teknologi informasi di berbagai bidang. Telah membuka peluang yang besar bagi para tenaga profesional TI untuk bekerja di perusahaan, instansi pemerintahan atau dunia pendidikan di era globalisasi ini. Secara global, baik di negara maju maupun negara berkembang, telah terjadi kekurangan tenaga profesional IT menurut hasil studi yang diluncurkan pada April 2001 oleh ITAA Information Technology Association of America dan Eropa. Baik, sekianlah hasil dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.